Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafran Firmada Ilham dari kelas SI 4502 dengan NIM 120221017 akan mempresentasikan tugas besar KKI dengan judul Diskriminasi Rasial dan Etnis pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari diskriminasi di Indonesia itu geografis Indonesia yang sangat luas, besarnya jumlah penduduk di Indonesia dengan lebih dari 1.000 beragam suku atau etnis, menyebabkan Indonesia sangat rentan dengan konflik yang bernuansa ras dan etnis. Dengan adanya perbedaan di antara suku bangsa tersebut, ditambah dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, kemiskinan masih relatif tinggi, serta diskriminasi ras dan etnis yang timbul di dalam masyarakat seringkali menyebabkan gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya kerusuhan sosial di tengah masyarakat. Dan juga salah satu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari rasisme adalah rasisme dapat muncul di kehidupan sehari-hari, apalagi di Indonesia yang memiliki beragam etnis. Salah satu contoh rasisme yang dapat muncul berdasarkan media sosial yang saya lihat di mana-mana, orang yang beretnis Papua terkadang dianggap bau dan kotor oleh seorang penjual. Di situ videonya itu menunjukkan di mana seorang penjual itu merasa tidak nyaman dan merasa jijik kepada orang yang beretnis Papua untuk menyentuhnya. Lalu selanjutnya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Menurut Theodorson pada tahun 1979, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan menurut DUP, diskriminasi merupakan perilaku yang ditunjukkan untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi kelompok lain dan berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya, dan mengasimilasi kelompok lain. Sedangkan ras dan etnis bangsa Indonesia. Pengertian ras menurut KBBI yaitu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa. Sedangkan pengertian menurut Merriam-Webster, ras adalah sekelompok orang yang berbagi asal budaya, geografis, bahasa, atau agama, atau latar belakang yang sama. Ras adalah gagasan bahwa umat manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok terpisah berdasarkan perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Berawal dari laman Britannica, istilah ras untuk menyebut manusia pertama kali muncul pada abad ke-17. Sedangkan untuk etnis, menurut KBBI, etnis merujuk pada pertalian kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan pengertian etnis menurut Merriam-Webster yaitu kelompok besar orang yang diklasifikasikan menurut ras, kebangsaan, suku, agama, bahasa, atau asal budaya atau latar belakang yang sama. Jenis diskriminasi. Menurut Lil Berry, pada tahun 2005, secara umum, diskriminasi bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu diskriminasi langsung, atau tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya. Dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Yang kedua, ada diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras atau etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras atau etnik lainnya, yang mana aturan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Lalu ada faktor penyebab diskriminasi. Menurut Unstriana pada tahun 2011, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya diskriminasi.
antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi atau bisa disebut oleh projection. Seseorang memindahkan kepada orang lain ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain. Yang kedua, kekecewaan. Setengah orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada kambing hitam. Yang ketiga, mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. Mereka yang merasa terancam dan rendah diri untuk menenangkan diri, maka mereka akan mencoba dengan merendahkan orang atau kumpulan lain. Lalu selanjutnya ada sejarah. Ditimbulkan karena adanya sejarah pada masa lalu. Lalu ada persaingan dan eksploitasi. Masyarakat ini adalah lebih materialistik dan hidup dalam persaingan. Individu atau kumpulan bersaing di antara mereka untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Dan terakhir ada corak sosialisasi. Diskriminasi juga adalah fenomena yang dipelajari dan diturunkan dari suatu generasi kepada generasi yang lain melalui proses sosialisasi. Seterusnya terbentuk suatu pandangan stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenan dengan kelakuan, cara kehidupan, dan sebagainya. Melalui pandangan stereotip ini, kanak-kanak belajar menghakimi seseorang atau suatu ide. Jika prejudis juga dipelajari melalui proses yang sama. Ya, maaf. Lalu selanjutnya ada bentuk tindakan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, berbagai bentuk tindakan diskriminasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Yang kedua, berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain. Yang ketiga, mengenakan sesuatu pada dirinya yang berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Yang terakhir, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Yang terakhir ada tindak pidana diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 15 menyebutkan beberapa sanksi pidana terkait tindakan diskriminasi, yaitu yang pertama Pasal 16. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Lalu pada pasal 17, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci dengan orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada dari pasal 18, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditambah dengan sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.